Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sambil olahraga, jalan keliling rumah biasa, keliling komplek. Kita sambil ngaji ya. Ngaji jangan dilupakan dan selalu harus dilaksanakan, paling tidak setiap hari ya. Entah mau berapa menit itu tergantung kita, tergantung hati kita, bagaimana kita menikmati daripada pengajian itu. Untuk itu silahkan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Keimanan sesuai Al-Quran. Bagaimana yang dimaksud dengan keimanan sesuai Al-Quran? Marilah kita bahas satu persatu. Kita akan baca surat Al-Baqarah ayat 2-4 ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 2-4 ini menyatakan dengan jelas bahwa orang bertakwa itu sangat erat hubungannya dengan beriman. Bagaimana kita beriman akan menentukan bagaimana kita bertakwa. Nah, orang bertakwa itu ada 5 syaratnya, yaitu beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, berinfak, beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan yang sebelumnya, serta yang kelima adalah meyakini adanya akhirat. Nah, inilah yang menghubungkan antara beriman dengan bertakwa. Jadi, orang bertakwa harus diawali dengan orang yang beriman terlebih dahulu. Tapi bagaimana yang dimaksud dengan beriman? Mari kita bahas satu persatu. Beriman sesuai Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu beriman kepada yang gaib dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita dan yang sebelum kita. Apa itu beriman kepada yang gaib? Mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177 itu menjelaskan
bahwa beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Beriman harus diawali dengan beriman kepada Allah terlebih dahulu, lalu beriman kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada nabi-nabi. Tanpa diawali dengan beriman kepada Allah, maka iman kita tidak akan lengkap atau tidak akan sempurna. Dan episode malam ini adalah mengenai beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat sampai dengan nabi akan kita bahas pada episode selanjutnya. Apakah ada perintah untuk beriman kepada Allah? Mari kita bahas satu persatu. Surat Al-Imran ayat 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Ayat ini menyatakan bahwa beriman kepada Allah akan datang kepada manusia yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau sudah dewasa. Surat An-Nisa ayat 17. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kita beriman kepada Allah, maka cukup sampai dengan batas yang dikatakan Allah, jangan melampauinya, karena hanya Allah lah kebenaran itu. Bagaimana beriman kepada Allah? Mari kita bahas satu persatu. Allah sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Nah, ini harus kita yakini bahwa semua yang diciptakan Allah, termasuk alam semesta, termasuk diri kita, sudah diciptakan dan dipelihara oleh Allah. Yang kedua adalah Allah tiada Tuhan selain dirinya yang mempunyai nama-nama terbaik. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Jadi Allah tidak ada Tuhan selain Dia, hanya satu-satunya. Dialah yang Esa, Dialah yang Maha Esa. Nanti di episode yang akan datang akan kita bahas otomatis bagaimana yang dimaksud dengan hal tersebut. Ketiga, kita harus beriman bahwa Allah lah satu-satunya tempat untuk
memohon, untuk bermunajat. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Tiada tempat memohon kecuali Allah. Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Fatihah ayat 1 ini adalah suatu ayat yang sangat-sangat populer sekali, yang sangat-sangat sering digunakan, yaitu memahami bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha terpuji. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sebagai pencipta dan sebagai tempat pemohon, tentulah dirinya adalah yang maha terpuji dan pemilik seluruh alam semesta ini. Karena alam semesta ini seluruhnya pasti ada pemiliknya, pasti ada penciptanya, dan maha terpujilah maha yang menciptakan itu, yang memelihara itu, yang memilikinya itu semua, yang menguasainya itu semua. Maka kita harus yakin atau percaya bahwa Allah Maha terpuji. Dan yang keenam adalah Allah sebagai pemilik hari pembalasan. Nah, ini kalau tidak salah kita tadi sudah menyebutkan bahwa salah satu syarat bertakwa adalah meyakini hari pembalasan. Nah, beriman yang keenam ini adalah menunjukkan itulah Allah, pemilik hari pembalasan, di surat Al-Fatihah ayat keempat. Jadi kalau bisa kita terjemahkan secara bebas, maksud dari pemilik hari pembalasan di sini bahwa sistem yang berlaku bagi kita, bagi kehidupan manusia adalah sistem reward and punishment atau pembalasan jasa. Ya. Nah, inilah yang harus kita yakini bahwa Allah memiliki sistem tersebut, yaitu sistem yang dapat memberikan pembalasan kepada setiap umatnya. Yang harus kita imani selanjutnya adalah Allah yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 menjelaskan atau menerangkan secara detail siapa yang dimaksud dengan Allah dan bagaimana mengimani Allah. Kita baca yang ayat pertama dulu ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kita harus beriman kepada Allah bahwa dialah zat yang Maha Esa. Dari segala zat yang ada, dari segala macam ada yang ada, hanya Allah lah yang Maha Esa. Hanya Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Artinya di sini bahwa Allah lah sebetulnya satu-satunya tempat harapan yang bisa diharapkan. Tiada tempat lain yang bisa diharapkan kecuali hanya Allah. Tempat yang bisa memberikan kepada seluruh makhluknya segala apa yang Dia kehendaki. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Di sini jelaskan bahwa Allah itu tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak diidekan, tidak dibuat, tidak dirancang, ataupun tidak dibikin. Allah itu sudah ada sejak dulu, sebelum adanya waktu. Karena Allah lah yang menciptakan waktu, menciptakan ruang untuk kita semua, yang kita sebut sebagai alam semesta dengan segala sistemnya, dengan segala planet-planetnya, dengan segala isi daripada planet itu, dan segala jiwa yang ada di dalam planet itu. Jadi Allah tidak diperanakan dan tidak memperanakan juga.
Jadi tidak ada yang mirip sama dia, tidak ada yang kemiripan apapun dari ciptaannya kepada dia. Ayat ini menjelaskan keesaan daripada Allah. Allah tidak ada yang setara dengan dia. Ya, di Al-Ikhlas ayat 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Karena dia esa, karena dia tidak diperanakan atau tidak memperanakan, maka tidak ada yang bisa disamakan dengan dia. Apapun itu, termasuk pemikiran kita pun tidak bisa disamakan dengan pemikiran dia. Dialah yang menguasai pemikiran kita. Dialah yang bisa membuat kita berpikir, sehingga dia tahu batas-batas kita, sejauh mana kita bisa berpikir. Ya, jadi tidak ada yang setara dengan dia. Itulah yang harus kita imani. Di surat Ar-Ra'd ayat 27 disampaikan juga bahwa Allah yang memberi petunjuk dan Allah pula yang menyesatkan makhluknya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Jadi kalau ada orang yang sesat, itu jangan disalahkan Allah, karena dialah telah memilih jalan sesat itu. Karena pada kenyataannya Allah juga memberikan tobat, memberikan petunjuk kepada orang itu untuk bertobat. Beriman yang ke-12 kepada Allah ini juga merupakan hal yang sangat penting, yaitu dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi ternyata Allah pun senantiasa ingin berbicara kepada manusia, atau selalu dan telah berbicara kepada manusia dengan mengirimkan atau mewahyukan wahyu-wahyunya kepada manusia. Dan kita harus yakini itu. Kenapa? Karena itulah yang menjadi pegangan kita, yaitu wahyu-wahyu dari Allah. Allah yang memberi syafaat atau pertolongan. Surat As-Sajdah ayat 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Di sini dijelaskan bahwa Al-Quran ini menjelaskan, wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad menjelaskan bahwa hanya Allah lah pemberi syafaat, pemberi pertolongan, atau pemberi perlindungan, atau pemberi pengampunan, atau memberikan sesuatu fasilitas kepada manusia untuk bertobat kepadanya. Nah, disinilah pengajaran Allah kepada manusia telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa hanya Allah lah yang dapat memberi pertolongan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat memberikan pertolongan. Hanya Allah lah yang memberi pertolongan. Itulah syafaat. Allah dekat dengan manusia. Kita harus mengimani bahwa Allah sangat dekat dengan manusia. Surat Al-Kahf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Allahu Akbar. Di sini disampaikan bahwa Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Bayangkan, urat leher yang sudah nempel di badan kita, tapi Allah bilang lebih dekat daripada itu. Bagaimana mungkin kita bisa menghindar daripada Allah? Atau bagaimana mungkin kita bisa lepas dari kehendaknya daripada Allah? Tidak ada yang bisa lepas dari kehendaknya. Ya, dan Allah Maha dekat. Maka berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Allah Maha dekat. Alhamdulillah, pada episode ini kita sudah memperkenalkan bahwa apa yang harus kita imani terhadap Allah. Di sini kita baru membahas 14 yang harus kita imani dari Allah. Di dalam Al-Quran masih banyak lagi yang harus kita imani daripada Allah agar kita bisa bertakwa kepadanya. Ya. Jadi fungsi iman kepada Allah adalah untuk mendapatkan petunjuk ke jalan takwa atau petunjuk menjadi orang yang beruntung. Ikutilah episode bagaimana memahami takwa di channel ini. Apabila Anda menyukai pengajian ini, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng atau tanda jempol. Terima kasih.